warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcastnya Celoteh Ontosino, masih berada di Cikun Kopi Harapan Indah, tempat nongkrong, tempat yang asik dan tempat buat hangout bersama kawan-kawan. Oke, di sini ya elah. Setiap mau opening kedatangan manusia satu ini bikin ribet tadi. Ngopo? Kowe iki teko-teko mesti muring-muring iki ngopo? Lah kayak itu loh. Anakku tak ajari bolak-balik enggak bisa-bisa makel. Loh. Anakmu online. Yo, sekolah daring ngajarin online, diajari enggak iso-iso. Wah, tugas banyak banget mana gurunya ini ngasih tugas macam-macam. Enggak ngerti apa wong tuwa yo sibuk. Loh. Ya memang tugasnya orang tua selama pandemi itu ya nungguin anak belajar. Tapi kan aku juga harus cari duit loh. Si anak dari pagi sampai sore enggak beres-beres. Kamu tuh ngomel-ngomel. Ini loh sebelahku ada siapa? Sebelahku ini ada siapa? Kalau kamu tanya cara ngatasi anakmu yang ini lambat loading pelajaran, jangan kamu marah-marah. Tanya sampingku, kenalan dulu. Loh, siapa tadi? Nah, Pak Ranto. Ranto. Saya pisang geni. Salah satu guru SD. Guru SD. Waduh, salah ngomong. Pak Suranto ini pengalamannya 41 tahun beliau mengajar. Nah, terus? Loh iya, 41 tahun beliau mengajar. Makanya kita bisa ini apa namanya, belajar tukar pikiran. Pak Suranto ini terakhir beliau kepala sekolah ya Pak Ranto ya. Sekolah kembali lagi ke guru 6 tahun. Kepala sekolah kembali lagi ke guru 6 tahun. Itu pengalamannya 41 tahun. Kamu jadi orang tua belum genep 15 tahun aja bengak-bengok. Pak, tadi maaf ya Pak, om kesel tuh anak saya tuh diajari gak bisa-bisa ya Pak. Mohon maaf ya Pak, asal ngomong. Maksudnya bukan guru Bapak loh, bukan loh, itu gurunya anak saya loh. Maksudnya gitu loh Pak. Iya, Pak Ranto. Bagaimana? Ini kebetulan kita ngumpul di sini, kita bisa sedikit sharing ya. Iya. Pak, ini kan pandemi ini kan kita nggak bisa tatap muka. Kita harus pakai online atau bahasa trennya sekarang daring. Nah, kan banyak kesulitan kita sebagai orang tua. Kita kan harus paham pelajaran waktu kita SD dulu. Sedangkan pada waktu kita SD dulu, itu kan mungkin pelajarannya sudah tidak sama dengan masa pandemik ya. Iya, anak-anak SD sekarang Pak. Nah, kita sebagai orang tua itu gimana Pak Ranto? Kita harus gimana? Mungkin bisa memberi masukan ya, ke kita. Saya ini kebingungan loh Pak. Ya, jadi dikembalikan dalam hal pendidikan dengan sekarang itu kita harus siap menghadapi segala perubahan yang ada. Ya. Perubahan itu apa? Kalau dulu seperti pembelajaran bisa dengan luring, tatap muka, ya. Kita bisa feedback dengan anak. Sekarang memang ada beberapa kendala. Dengan adanya daring ini lebih peran dalam mendidik anak itu hanya satu arah dari pendidik aja. Namun itu bisa disihati sebenarnya. Bagaimana kita mengadakan feedback juga jangan kepada anak saja. Nah, sekarang kan kebalikan. Peran guru mungkin lebih kecil dibandingkan peran orang tua. Kita balik. Jadi masa pandemi ini jangan dianggap hal yang sangat merugikan, tidak. Kalau kita kembalikan kepada amanah bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang kan bisa merasakan orang tua bagaimana susahnya mendidik anak.
yang sebelumnya pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada guru. Iya. Terus gimana, Pak? Nah, sekarang kan hampir dikembalikan kepada orang tua kebanyakan, karena Iya. yang lebih berdekatan atau lebih memahami hal itu adalah orang tua. Yang lebih banyak dekatan. Oleh karena itu peran orang tua dalam hal ini untuk keberhasilan anak sebenarnya ya orang tua harus mendampingi anak terus. Sekarang bukan semata guru aja ya? Guru bukan, justru ada pandemi ini orang tua harus bersyukur, jangan itu suatu musibah atau suatu kegagalan, bukan. Karena apa? Memang pada dasarnya pendidikan itu harus tanggung jawab orang tua. Orang tua. Tapi kalau kayak saya ini kan bingung loh Pak. Saya mesti kerja juga, mesti ngurusi anak, ngajari anak, udah itu anaknya diajari ya susah, itu gimana toh Pak? Nah, salah satunya Bapak sebelumnya harus bisa proaktif dengan guru. Bagaimana caranya? Misalnya itu nanti bisa dipetak-petak. Ini orang tua yang ada di rumah berapa? Orang tua yang di kerja kantor berapa? Guru bagaimanapun kan mengharapkan itu keberhasilan anak kan yang dituntut. Apapun caranya. Iya. Nah itu bisa orang tua yang kerja di kantor dipetakan berapa orang. Nanti bisa dikasih tugas duluan. Gitu loh. Jadi orang tua ketika besok pagi ke kantor, sore tugas sudah bisa dikirim. Gitu loh. Atau semuanya sebelum besok pagi kita memberikan tugas, minta kebijakan kepada guru supaya tugas besok pagi dikirim ke sekolah, dikirim ke orang tua itu ya. Kalau guru lebih bijak, artinya malam itu pulang ke kantor ada waktu 1 jam atau setengah jam orang tua untuk memberikan bimbingan belajar untuk yang besok pagi diberikan secara umum. Gitu. Jadi namanya proaktif. Ya proaktif itu yang diperlukan. Berarti mesti komunikasi sama guru, Pak. Komunikasi kata kuncinya. Kalau nggak ada komunikasi seperti Mas yang sampaikan tadi, ya udah intinya cuma bisanya marah-marah, tapi nggak menemukan jalan yang terbaik. Karena apa? Sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan kita dan Dinas Provinsi DKI Jakarta, kita apapun kesulitan orang tua harus kita bantu. Jangan sampai orang tua merasa putus asa untuk mendampingi putra putrinya. Jangan dibuat susah orang tua. Kata kuncinya itu yang bisa saya berikan gitu. Lah tapi yang kayak saya ini bukan cuma saya loh Pak. Ya. Teman-teman saya tuh juga banyak mengeluh. Ya nyatanya ya orang tuanya akhirnya kesusahan loh. Apalagi pelajarannya udah pada lupa, nggak ngerti. Kan pelajaran sekarang sama dulu kan banyak berubah loh Pak. Iya berbeda. Ya pada prinsipnya apa yang mau kita ajarkan itu kan harus ada rencana. Iya. Rencana yang diajarkan itu harusnya guru tuh wajib menyampaikan pelajaran apa yang akan diberikan ini. Itu harus dibuat ya mungkin kalau orang dulu ringkesan atau rangkuman. Diberikan ke orang tua anak ketika mereka melakukan daring itu. Nah baru setelah itu materi kita bahas sebentar, mungkin bisa kita menggunakan dengan YouTube dan sebagainya untuk ini biar agak menarik. Bagaimana belajar tuh menarik buat anak terutama, bukan buat kita tapi untuk anak itu nggak bosan gitu. Mungkin dengan video, dengan ini, dengan cara apapun juga. Berarti guru harus kreatif juga. Tuntutannya kreatif karena dengan adanya menghadapi pandemi itu bukan hanya orang tua yang susah, guru tuh lebih sulit karena harus menyiapkan materi sebelumnya, harus mengoreksi hasil anak. Nanti setelah masuk semua kita feedbacknya kita kirim ke orang tua. Tapi kalau nggak ada pengiriman hasil nilai anak, biasanya anak akan lengah. Tapi kalau dikasih tahu nilai, oh nilai saya segini, nilai saya segini, oh teman saya yang bodoh kok segini nilainya bagaimana? Itu harus kita kasih pengertian ke orang tua. Sekarang peran orang tua yang lebih. Jangan cuma marah-marah, wis anggeni dateng ngajari nggak pernah marahin melulu. Lah wong aku kemarin diajak daring malah orang diajak daring sama gurunya kan. Aku nggak sempat wong lagi rapat di kantor gimana yuk.
Ya mungkin bener Mas, karena memang dengan daring ini waktunya kalau kita luring mungkin waktunya 1 jam kan 40 menit, 2 jam 80 menit. Kalau 80 sekarang menit. kan paling menyampaikan 15 menit, 20 menit. Oleh karena itu kita tuntut, kita usulkan ke guru. Kalau guru memberikan tugas kok banyak banget, nah itu kita bisa usul kepada guru, kepada gurunya. Kalau memberi soal sebenarnya batasan itu nggak lebih dari 5 sebenarnya. Jadi jangan anak itu dibuat susah, bosen. Karena bosen dengan apa? Tugas-tugas mereka. Ya, itu nanti termasuk yang hambatan internal. Nanti karena tugas banyak, keterbatasan waktu, ya, belum nanti tekanan orang tua, itu akan membuat psikologi anak akan tertekan sehingga apa? Anak bosan dalam belajar, rangsang. Maka guru cara trik memberi soal pun harus sama. Jangan sekali-kali kita awal pelajaran atau awal tahun memberikan soal yang susah. Bagaimana kita masuk pada anak agar tahun pertama kita memberikan tugas pertama usahakan nilai 100 semuanya. Itu nanti kalau mendapatkan nilai rendah dia akan menyesal. Itu suatu pancingan dalam hal. Itu bagaimanapun juga dalam pandemi trik dalam guru mengajar diperlukan untuk ini. Ya Pak, ini juga saya mau minta kasih tahu Pak, sebenarnya gimana sih caranya untuk mendampingi anak itu? Anak saya tak dampingi ya bulet akhirnya gitu, Ya, malah nangis. Ya, pertama begini Mas, jangan kita membiasakan kepada anak itu menyuruh aja, tapi juga memfasilitasi apa? Misalnya kita mau belajar anak, siapkan sarapan. Nah, yuk kita mau belajar sarapan, sediakan kita belajar air teh, misalnya atau kue-kue yang kecil untuk memacu belajar pancingan. anak. Nah, pancingan namanya. Pancingan Nah, bisa kalau geni. cuma nyuruh aja ya, anak bosen. Orang tua nyuruh aja. Situ orang tua Pak, ini gitu. apa mandor? Kasih pancingan Mas. Ya, ini saya sediakan. Oh, menanggulangi anak itu nanti gak jenuh ngantuk, saya biarkan teh manis. Aku kalau pakai Seperti anakku tak itu. suruh beli nasi uduk buat sarapan. Itu. Toh nggak dilarang Mas, dalam belajar daring itu sambil makan guru nggak akan larang. Kan kita nggak tahu dia setelah daring 15 menit 20 menit kan anak mengerjakan. Nah, ketika sudah tugas dari guru selesai dia ngerjakan di rumah kan ibaratnya guru nggak bisa masuk. Nah, disitulah orang tua mendampingi, ya sediakan, nggak harus total. Oh, saya duduk di situ enggak. Ada sosial, kita menggunakan narasumber udah banyak. Apa YouTube? Itu diperbolehkan sudah dari pihak Menteri Pendidikan. Orang tua nggak mampu, kalau saya anjurkan silakan buka YouTube, buka Google dan sebagainya. Itu termasuk yang konstitusional. Ya, jadi kita sarana keberhasilan anak, sarana prasarana dalam daring sangat menunjang. Makin banyak sarana prasarana, makin orang tua ikhlas mendampinginya, ikhlas Mas orang tua itu harusnya. Jangan mendampingi kan terpaksa, udah mendampingi 5 menit, saya ke kantor telat dengan ya udah nggak berkah itu Mas. Kita kembali kepada berkah juga kan. Tuh, sekarang ngerasain kan, nggak ada guru, bingung kan. Makanya jangan suka ngecilin guru, suruh didik sendiri aja nggak bisa kok. Dan nggak usah sulit Mas, nggak harus guru tuh menyampaikan belajar kepada anak itu ketika daring aja. Guru pun bisa telepon Mas setiap saat kepada guru. Antara jam 7 dan 12 tuh wajib guru atau siswa untuk standby, walaupun kita daring nggak bisa kita tuh kemana setelah tugas, kita harus standby Mas. Kontrol nilai yang masuk, kalau yang pintar cepat 5 menit sambil kita ngoreksi. Ada orang tak kesulitan, kadang-kadang begini loh Mas, saking kita buru-burunya banyak kita sendiri ditegur orang tua. Karena apa? Kita menyusun soal buru-buru, salah konsep. Nah itu diingatkan orang tua baru kita buru. Jadi ya tanggung jawab toh guru itu adalah bagaimana termasuk dedikasi guru sendiri. Kalau mereka memberikan tugas sudah masa bodoh nggak ada kontrol murid, misalnya salah satu kita meningkatkan sikap anak cara ini, ya anak ke jam 11 belum mengumpulkan nilai, kita wajib mengumpulkan. Karena Bu ini nggak ada ininya,
kita hubungi HP-nya dia. Itu dengan kita menelpon dia aja udah merupakan suatu perhatian. Jadi misalnya anak-anak yang sering terlambat harus kita sering komunikasi untuk menanyakan aja tugasnya udah disampai di mana, ada kesulitan belajar enggak. Jadi kita walaupun tidak langsung udah ada feedback apa perbuatan anak terhadap tugas yang kita kira-kira itu. Nah, Pak, sekarang kalau saya ini opo yo kira-kira itu misalnya entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, opo perlu juga itu orang tua itu yang daring sama gurunya kira-kira gitu. Sekedar membahas untuk perkembangan konsultasi atau bagaimana perkembangan anak-anak selama sekolah daring. Bisa, kita punya peranan komite kelas. Misalnya nggak mampu untuk ini, kita bisa mengadakan komunikasi dengan orang tua, kelas, kapan kita mau daring untuk menanyakan guru, tapi di luar konsep jam-jam pembelajaran anak-anak gitu, karena guru ketika untuk hari-hari efektif belajar itu udah sangat sibuk sekali. Kalau benar-benar kita melakukan tupoksi guru gitu loh. Ya misalnya kan hari Sabtu atau sekarang kan banyak sekolah yang hari Sabtu Minggu libur, misalnya Jumat malam gitu bisa. Misalnya gitu ya. Orang tua yang minta apa kekurangan dan kelemahan dari orang tua untuk mendampingi anak. Karena bagaimanapun juga kalau guru hal itu sadar bahwa apa yang dilakukan orang tua itu adalah membantu dalam proses keberhasilan belajar dan membantu meringankan tugas guru kan gitu kan. Sebenarnya kalau orang tua mampu untuk mengerjakan soal itu, hasilnya bagus, kan yang dituntut hasil apapun yang terjadi. Ya kan, masalah proses kan kita dalam daring ini kan nggak seperti luring kan. Kita tahu prosesnya anak itu kerja sendiri apa. Justru sekarang kan dituntut nggak bisa tanya orang tua. Tanya orang tua nggak bisa. Kalau dulu kan kalau nggak bisa tanya guru. Sekarang nggak bisa tanya. Sekarang guru pertama sebenarnya ya orang tua itu mas sekarang yang lebih berperan. Waktu gitu. Nah sekarang kalau pak orang tuanya kayak saya, wong saya dulu juga sekolahnya guru. Berarti kan pengaruh orang tua, tingkat intelektualitas orang tua dan waktu yang diberikan orang tua ke anak itu berpengaruh terhadap hasil dari belajar mengajar secara online daring. Nah ini Pak, saya mau tanya, Pak Ranto ini kan sudah 41 tahun mengajar, sudah melewati banyak waktu kurikulum dengan situasi yang berbeda dengan saat ini. Nah, kira-kira Pak Ranto ada nggak istilahnya tips atau masukan buat para teman-teman celoteh Ontoseno yang menjadi guru yang masih muda-muda ini untuk bisa menghadapi situasi pandemi, mengajar secara online, dan hasil dia mengajar, dedikasi dia mengajar itu bisa dirasakan hasilnya oleh orang tua yang menitipkan anak-anaknya belajar kepada sekolah. Gimana Pak? Pada awal pertama memang dirasakan oleh guru dan siswa itu sangat berat sekali. Yeah. Karena apa? Kita harus melaksanakan kurikulum yang memang benar-benar kurikulum yang disusun oleh Pusat Kurikulum Nasional atau PUSKO. Tapi dari pengalaman tersebut banyak keluhan-keluhan dan usulan dari guru kalau kita melaksanakan pembelajaran secara menggunakan tema, kayaknya nggak berat buat guru. Berat. Atau beratnya apa? Karena guru harus beli pulsa sendiri, ya kan? Terus waktunya juga nggak mengejar. Pak, kalau guru bukannya dapat subsidi pulsa ya Pak? Yang mendapat subsidi pulsa adalah guru yang honor. Oh honor aja. Kalau guru tetap? Guru tetap nggak. Untuk setelah satu tahun belakangan ini baru kebijakan dari nanti dapat untuk ini. Tahun pertama kedua belum.
Ya alhamdulillah berarti agak terbantu untuk mengajar ya. Terus gimana Pak? Nah setelah dirasa waktu itu terlalu berat, ada kebijakan dari dinas. Dinas berusaha menyusun kurikulum. Jadi setiap hari maksimal guru itu boleh menggunakan kurikulum yang sekolah, boleh menggunakan kurikulum yang dibuat oleh dinas. Nah kalau kurikulum yang dibuat dinas itu materi pembelajarannya dalam menghadapi daring ini hanya 2 pelajaran setiap hari. Oh 1 hari 2 pelajaran. Nah karena merasa itu lebih simpel dan lebih ringan, maka guru kembalinya kepada kurikulum yang disusun oleh dinas yang sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi ini gitu loh. Sebenarnya kalau guru paham dan informasi-informasi yang terus kita ikuti, sebenarnya untuk bisa mengajar dengan memberikan kurikulum yang ada itu sebenarnya di hari dinas sudah sesuai karena di situ ya artinya udah mencakup apa yang itu udah di dalamnya udah tersirat, tergambar bahwa walaupun tuh kurikulum lebih simpel, tapi di dalamnya udah tersirat isinya dalam tema udah mencakup itu. Cuma mungkin kajiannya antara pendalaman materi sama yang mungkin agak lebih ringan lebih ini gitu. Oh gitu. Berarti guru itu juga sekarang dituntut proaktif. Cuma kalau kita kembali kepada hasil dengan daring dan luring, nah sekarang ini terutama kalau dulu kita jadi murid dituntut ya Mas untuk hafal. Untuk pelajar ini kita harus hafal. Kalau nggak hafal perlu guru disetrapkan, suruh diri atau suruh ini. Nah kalau sekarang dengan keterbatasan waktu, anak biasanya untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu udah agak sulit gitu. Itulah kelemahannya. Jadi kayaknya anak yang sekarang itu kalau mereka nggak aktif ya mereka akan gagal dalam menghadapi pelajaran. Berarti orang tua dan guru itu yang dituntut lebih aktif. Ya. Kalau dulu komunikasi. Kalau dulu anaknya yang dituntut. Bukan, kalau dulu murid nggak tahu jawabannya, tanya ke gurumu. Kalau sekarang tanya ke orang tuamu. Nah, kalau dulu yang suruh aktif kan muridnya datang ke sekolah. Nah, sekarang yang dituntut aktif adalah orang tua dan guru. Untuk berkomunikasi dan meneruskan ke anak. Paham ora kowe? Iya. Wah aku terus sih. Wah aku ya wis bingung. Meneh tak coba. Nah, ini mumpung ada Pak Ranto nih, mau tanya apa ini? Komunikasikan dengan guru Mas yang baik. Insya Allah nanti pendidikan anak Mas di rumah juga nggak akan. Tapi ada masalah juga nih Pak. Itu kan kalau daring kadang-kadang anak-anak lewat HP atau gadget itu loh Pak. Tergantung sinyal ya. Ini tergantung sinyal. Udah gitu gini Pak, masalah lainnya ini yang sering muncul itu adalah udah selesai anak-anak malah asik sama HP-nya itu nggak lepas-lepas seharian. Saya juga bingung ini kadang-kadang kan mau ngelarang anak-anak main HP. Alasannya lagi belajar, tak lihat. Ya betul ada gambar apa namanya sama teman-temannya di sekolah. Taunya main game bareng. Mabar itu berarti termasuk kendala ya. Kalau sinyal itu kendala. Kontrol. Kata kuncinya kontrol. Ketika anak menghadapi HP atau menghadapi TV harus ada kontrol orang tua. Ketika HP, anak sekarang udah hebat sekarang ya dilihat. Lebih pintar anaknya daripada orang tuanya. Betul. Kalau menghadapi IT ada alat, anak cepat. Nah itu kalau sekarang. Mungkin kalau IT lebih menguasai anak dibandingkan guru kecanggihannya ya. Nah tapi bagaimana penggunaannya? Agar tidak salah orang tua anak dalam menggunakan teknologi harus ada pendampingan dan sekali-kali orang tua ngecek apa yang di ini yang dibuka anak-anak kan bisa dari itu. Jangan orang tua ya udah masa bodoh karena kadang-kadang salahnya orang tua begini Mas, ketika mendampingin nggak bisa udah pusing, anak-anak buka apa udah main percaya aja.
Nah itu yang membuat kelemahan orang tua itu. Kelemahan gitu loh. tuh. Harusnya dengerin. orang tua kondisi Yo, apa, yo. dampingi. Jangan Buka cuma apa, ngeyel. Nak? Iya, ngeyel sih, kasih Wah, tahu. Pokoknya aku sih beliin kuota biar anak-anak ini Tuh, nggak ribet. orang tua perlu pendampingan dalam hal Nah, kontrol penggunaan. Sekarang gini Pak Ranto, ini kita ini kan online. Kadang bukan cuma siswanya, tapi ada beberapa guru-guru yang mengajar, yang mungkin rumahnya agak susah sinyal juga. Kadang kan sinyal itu putus-putus, gitu loh. Itu biasanya guru itu terus gimana itu Pak? Jadi gini, yang tadi saya katakan ada komunikasi. Hmm. Kalau kita tuntutan kita belajar kan jam 7 sampai jam 12. Nah ketika anak nggak punya pulsa atau mungkin gangguan sinyal, orang tua komunikasikan kepada guru. Dan tidak ada batasan sebenarnya aturan dari dinas, tidak ada batasan menyetorkan soal atau tugas itu harus online. Nggak mampu online bisa secara luring dengan tulisan tangan. Atau paling nggak dikomunikasikan, Pak saya ada gangguan sinyal atau Pak saya nggak punya internet. Kan guru bisa ngasih saran. Mungkin yang tetangga kamu siapa ini punya internet bisa gabung. Tapi kalau namanya udah sinyal kan sulit. Ya, kalau dari pihak sekarang gini Pak, dari pihak guru sendiri itu selama daring ini dia itu harus daring, bisa dari rumah atau memang diwajibkan datang ke sekolah untuk melakukan daring dari sekolah. Kalau ke sekolah yang jelas dilarang. Ya, dilarang murid itu ke sekolah. Jadi guru itu daring juga dari rumah. Dari rumah bisa, dari sekolah bisa. Kalau menggunakan fasilitas sekolah bisa ke sekolah. Tapi kalau aturan dari dinas sendiri yang Bapak tahu selama pandemi ini beliau harus datang tetap ke sekolah. Tapi enggak ada. Enggak. Ketika piket aja itu kebijakan dari sekolah. Ketika piket beberapa orang itu pun juga nggak boleh banyak. Mereka datang ke sekolah. Kalau enggak ya di rumah aja. Rumah. Gitu. Itu enggak harus di sekolah. Ya. Jelas kalau gini semuanya. Ya. Jelas kan? Jelas berarti aku harus komunikasi. Kuncinya kita dapat kunci kawan-kawan celoteh atau sento. Kuncinya adalah satu, adanya komunikasi orang tua dengan guru. Jadi untuk keberhasilan belajar mengajar selama pandemi ini adalah komunikasi orang tua dan guru. Dan orang tua memang dituntut untuk aktif, proaktif. Dan dari pihak pengajar sendiri atau pendidik sendiri juga dituntut untuk aktif, bisa harus membantu kesulitan anak dan istilahnya orang tua itu, Mas. membuat grup keluarga dengan dan orang tua siswa dengan guru pengajar untuk komunikasi. Nah, kalau komunikasi satu-satu kan lama. Betul. Ada yang wakilin mungkin. Iya, betul. Nah, sekarang gini. Ini kita ini masuk ke 76 tahun Indonesia merdeka. Saya mau tanya nih Pak Ranto ini tentang pendidikan nih Pak ya. Kita masuk ke pendidikan. Pak, zaman dulu waktu kita, terutama saya ya, saya kecil dulu itu kita itu diajarkan, karena kita orang Indonesia itu kita diajarkan tentang Indonesia. Satu umpamanya Danau Toba di mana, ya toh, rumah Gadang di mana. Nah, anak-anak sekarang ini boleh dibilang mereka anak Indonesia tapi tidak mengenal Indonesia. Itu dari sisi pendidikannya gimana itu? Ya sebenarnya untuk pengenalan belajar itu kan berjenjang, dari bawah ke atas itu kan berjenjang. Ketika kita tinggal di Jakarta kita belajarnya kelas 3 tentang provinsi DKI, ya kan? Sebenarnya itu dipelajari dari tingkatan sampai ke kelas dunia. Ini Amerika mana benua itu kita pelajari sampai kelas 6. Lalu berjenjang. Kalau dulu itu kan pelajarannya peta buta ya. apa namanya? IPS. IPS Nah, ya. Sekarang IPS.
Sebenarnya masih ada, cuma keterbatasan waktu. Kadang-kadang gurunya mengenalkan secara singkat, nggak kayak kita dulu. Oh kita suruh gambar mana ini Jawa Timur, hijau ke depan. Dulu sama mana kita ini? dituntut Ya, tahu kan, ya, istilahnya ibu kota provinsi, betul. pahlawan. Nah saya itu tanya sama anak saya itu, Pak, sekarang kok pada nggak ngerti ya? pada nggak ngerti itu gimana sih Pak? Dulu saya kasih tahu, waduh Jatiluhur itu adanya di mana? Contoh Waduk gini, Gajah Mungkur di mana? contoh gini, umpamanya Pak Ranto berdiri di depan rumah Pak Ranto. Pak Ranto ditanya, Pak rumahnya mana? Ini tempat saya. Terus saya tanya, Pak lemari es di sebelah mana Pak? Wah saya nggak tahu. Lah gimana saya percaya kalau Pak Ranto rumahnya situ? Kan sama sekarang kalau anak sekarang. Kamu anak mana? Anak Indonesia. Tapi ditanya tentang Indonesia, enggak tahu Pak. Sebenarnya konsep itu ada di pembelajaran. Iya. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi kadang-kadang anak udah tertimpa. Karena ini terus terang ya. Ya, gimana Pak? Pembelajaran IPS. Mungkin ini dari pengalaman Pak Ranto yang 41 tahun mengajar ini dengan kurikulum yang berubah udah berapa kali itu Pak? Puluhan kali ya? Udah hampir 5 kali kali ya. Oh 5 kali, oh ya hampir 5 kali kurikulum berubah itu kan. Siapa tahu ini nanti Mas Menteri kita bisa mendengarkan. Oke, yang beliau kejar bukan cuma anak Indonesia dan guru yang melek IT, tapi Mengenal. melek IT, tapi juga mengenal tentang Indonesia ini. Mungkin kalau kita lihat sekarang tuh sifat nasionalisme anak itu memang agak menurun ya. Kegerus sama kegerusan teknologi yang teknologi ada. online ya. Jadi Itu gimana Pak? teknologi ini kan pada dasarnya anak itu sebenarnya belum mampu teknologi. Tapi dipaksakan. Cuma pemerintah dipaksakan. Nah mau nggak mau akhirnya kebablasan anak-anak. Sehingga antara yang pokok dengan yang tidak pokok mereka tidak bisa membedakan. Padahal ya secara anjuran guru untuk pengenalan provinsi itu sudah berjenjang dari tingkat kecamatan, kelas 3, tingkat provinsi, mungkin kelas 4, tingkat Jawa, kelas ini dikenalkan sampai dunia kelas 6. Tetap masih ada sekarang? Ada di dalam buku KTSP itu pengenalan itu ada. Cuma karena mungkin dengan ada sistem adanya daring ini, ya mungkin itu agak tertutup lah. Orang gitu. tua Tapi ada gini tugas Pak, seperti kalau ada. sebelum ada daring ini, jadi 2019, 2020 awal, pelajaran itu masih ada juga? Ada. Dan itu terbentuk, misalnya ASEAN. ASEAN itu semua negara itu petanya ditunjukkan di situ. Penampakan alamnya, dari pokok isi yang ada di dalam negara itu ada. Tingkat dunia pun 5 benua juga. Tapi memang tidak spesifik dulu ya. Nah, kalau dulu kan waktu. Maka antara daring dan luring hambatannya kan masalah ketemu waktu. Ya kan? Waktu kita pembelajaran itu ya saya katakan kalau video paling 20 menit. Itu aja udah bebannya udah lama sekali kita nyeting 20 menit. Ya saya kira pemerintah itu sudah tidak ini ada ya bisa gini ya. ada. Kalau kita lihat Pemerintahnya tuh gua kirain. iya sudah IPS itu udah dihapus. Maka sekarang IT aja kayak gitu. salah satu peran kayak gitu ketika lebih peran kepada upacara atau meringkati hari-hari besar nasional. Karena harus kita lakukan secara disiplin. Mungkin itu untuk salah satu untuk ini. Tapi sekarang upacara bendera tiap Senin memang masih ada? Udah nggak ada. Kalau ketika masuk semua atau ketika luring ada. Oh masih wajib hari Senin. Wajib. Hari Senin itu ya. Hari Senin itu wajib. Jadi kita dalam hari Senin itu mengurangi satu pembelajaran, 1 jam pelajaran untuk upacara. Itu. Jadi upacara itulah kita menanam konsep tentang kebangsaan. Nah, maka itu ketika upacara jangan sampai anak-anak itu ini penghargaan itu suatu luar biasa untuk meraih bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah kita terangkan dulu sebelum upacara ketika materi pembelajaran tentang nasionalisme ya kita kenalkan bahwa kita itu mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu orang ngumpet-ngumpet saking pengennya.
Masa sekarang dikasih kebebasan kamu nggak semangat ya? Nah disitulah anak mulai bangkit. Terus kamu lihat dulu perjuangan tumpah darah gini-gini, kamu berdiri 1 jam 30 menit upacara aja masa ngeleot. Kan jadi anak semangat gitu loh. Tapi ya kalau guru tidak menanamkan konsep kebangsaan dulu secara benar kepada anak, ya ketika upacara ngobrol. Ya itu Pak. Sekarang itu yang juga nggak kalah serius itu loh masalahnya. Wah anak-anak itu. Wah anak-anak itu loh. Kayaknya sama orang tua tuh kayaknya nggak hormat apa gimana gitu. Iya itu Pak. Maksudnya gini loh Pak. Di sekolah kalau sama dulu, orang tuanya sendiri udah pastilah orang tuanya nggak akan terlalu ini karena anaknya nggak akan seberani itu. Tapi dulu ya Pak ya. Kan di sekolah diajari ya itu ya. Nggak tahu saya itu misalnya saya lagi main di luar itu main sembrono. Terus dikasih tahu sama orang tua yang kita bukan orang tua kita tapi cuma sekedar tetangga atau orang itu, hati-hati kalau main jangan itu. Dia Pak iya. Terus kami pelan-pelan tertib untuk tidak mengulangi tindakan yang sama. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya dikasih tahu sama yang lebih tua, yang lebih dewasa, itu kayaknya acuh-acuh malah jawabannya, "Main lu siapa? Bapak gua bukan." Katanya begitu Pak malahan. Ayo. Nah, itu kalau dulu kan ada pendidikan moral Pancasila itu yang istilahnya menggali etika sopan santun anak. Nah itu zaman sekarang sebenarnya ada, sekarang juga masih ada, terus kan masih ada di PPKN dan agama. PPKN dan karena agama. Jelas begini, dalam tuntutan nilai itu ada kompetensi inti, itu terdiri dari nilai spiritual dan sosial. Nah nilai sosial kan di situ berbunyi deskripsinya kan, bukan nilai. Maka misalnya anak berhasil untuk hormat pada orang tua, untuk ini. Santun dari teman dan ini. Itu jelas konsep itu kan dituntut untuk menilai kenaikan derajat itu ya. Jadi guru pasti ada di situ pembelajaran seperti itu. Dia diajarkan. Di antara mungkin peduli kepada orang. Ketika pikir ya pikir bersama. Ketika orang membawa makanan ke rumah, yang satu enggak, saling berbagi. Itu sifat sosialnya untuk itu. Jadi sebenarnya nggak ada namanya pembelajaran, sebenarnya nggak jauh, cuma mungkin cara mengemasnya yang berbeda. Kemasannya. Kalau dulu memang dalam satu mata pelajaran, kalau sekarang diselipkan. Diselipkan karena dengan ini seperti agama kan dituntut anak disiplin, waktu sholat, tepat waktu. Itu kan udah menyangkut ini terhormat kepada guru. Nah kalau kepada orang tua itu pemahamannya itu konsepnya bagaimana orang tua mendidik anak di rumah. Pengaruh juga. Kalau orang tua nyuruh sholat nak gini, udah dengar azannya aja bapaknya belum wudu, bagaimana anak orang ini gitu loh. Tapi pelajaran itu tetap di sekolah masih ada ya. Masih ada. Jadi kalau ada yang bicara itu bisa ini, kalau ada yang bicara wah ini dihapuskan, akhirnya begini, enggak ya, berarti benar ya. Iya, benar. Misalnya masalah satu konsep, piket itu kan merasa apa? Persatuan. Iya, kerjasama. Dan itu kepedulian, secara tidak langsung. Jadi sekarang nggak ada, kamu harus berbuat, bukan tren seperti itu, tapi di dalam tersirat semuanya apa yang dilakukan anak itu untuk membentuk kepribadian anak. Mungkin sikap spiritual. Anak itu mampu sholat dan apakah dalam pelajaran daring itu tidak bisa terpenuhi? Bisa. Kita bisa membuat angket atau memberikan nih sholat subuh kirim ke orang tua bulan, kan? Suruh nanti siapa ustaz. Itu harus satu pendidikan. Nah guru itu harus mau repot, lebih repot sebenarnya guru itu juga untuk menyiapkan tugas-tugas anak. Kalau kita mau menggali anak itu bisa berhasil. Tapi kalau masa bodoh ya saya katakan itu, kalau absen pagi kamu pakai sarung foto boleh nggak Pak? Boleh saya. Karena apa? Kalau dia foto menggunakan sarung paling anak saya itu sholat subuh gitu loh. Itu kan satu trik guru bagaimana untuk ini gitu. Jadi masalah pembelajaran tentang sifat nasionalisme dan peduli terhadap bangsa itu masih ada. Nggak hilang itu, cuma konsepnya, bentuk kemasannya aja yang berbeda namanya. Sekarang gini Pak, saya mau tanya,
jadi guru zaman dulu sama sekarang itu enakan mana? Ayo. Kalau dulu Mas benar-benar jadi guru itu panggilan hati. Iya. Kalau sekarang kelihatannya karena kalau butuh kerjaan ya. Kita udah lain lagi. Yang dikejar udah bisa ngitung materi, saya jadi pegawai negeri dapat segini. Kalau dulu Mas saya mengajar tahun 82 diangkat, saya honor 1 tahun 8 bulan, itu baru diangkat. Pak Ranto diangkat jadi PNS 82 tahun 82. Itu gaji saya berapa Mas? 19.620 rupiah. Tahun 82. Ya. Nah sekarang udah PNS sudah berapa Mas? 2.900.000 kan udah jauh. Gitu loh. Maka kalau dulu ya orang yang menjadi guru itu adalah panggilan. Jangan ngarap kaya. Dulu siapa Mas? Guru yang jadi guru mau kawin aja susah ditolak-tolak sama orang. Ya itu. Coba kalau itu. sekarang, ya kan? Iya. Kalau dulu kan fotokopi SK taruh pagar aja dilamar orang sekarang Mas. Gitu. Iya. Hidup guru. Iya. Dengerin tuh isanggannya nih. Panggilan hati Mas. Kalau sekarang bukan lain. Panggilan ekonomi, ngeliat guru gajinya udah gede, TKD-nya gede gitu. Kita nggak ada dulu TKD dan sebagainya. Iya. Berarti kalau sekarang lebih enak, berarti bisa dibilang kata untuk kesejahteraan itu udah, ya. Guru itu udah Baik ya. udah baik. Itu dari mulai guru SD sampai Ya, itu SMA ya. Proses mulai naik itu kan dari TKD-nya yang Gubernur ya Pak, waktu gubernurnya. Iya. Jadi mulai dihargain lah, untuk guru itu mulai dihargain. Benar-benar memberikan gaji berdasarkan kemampuan kinerja. Oh, kemampuan kinerja. Kinerjanya bagus, Semakin Itu di eranya Pak? Di eranya? di eranya Pak Ahok. Oh, kalau Jakarta ya? Jakarta. Wih. Terima kasih Pak Ahok sudah memperhatikan Jadi, guru-guru dengan PNS adanya Jakarta. itu ya guru-guru semangat, mereka melakukan berbagai perubahan-perubahan, motivasi belajar, kan itu berapa? Anaknya berprestasi, kita dapat tambahan lagi, TKD-nya naik. Oh, iya. Sekarang gini Pak, kesulitan apa sih sebenarnya untuk kita bicara, karena pengalaman Pak Ranto adalah pengajar sekolah dasar. Sebenarnya kesulitan yang paling terbesar dalam selama ini mengajar itu apa? Untuk pandemi gini ya? Ya selama 41 tahun Pak Ranto. Pak. Iya, itu yang Pak Ranto istilahnya rasakan. Yang terbesar itu kesulitannya di mana? Jadi seorang guru itu. Kita mengikuti perubahan seperti perubahan kurikulum dan sebagainya, itu kadang-kadang Perubahan kurikulum. perubahan kurikulum. Jadi ketika perubahan itu diluncurkan, guru itu belum siap, sudah harus disampaikan kepada anak-anak. Nah di situ seolah-olah dalam kita mengajar tuh anak itu sebagai apa ya, kayak kelinci percobaan. Jadi dari pihak gurunya belum siap, kan harusnya ditata dulu di ini. Nah ini sambil jalan. Anaknya juga belum. Nah sekarang bagaimana kita akan memberikan konsep terhadap pembelajaran yang benar kalau kita baru mengenal barang baru gitu loh. Kadang-kadang kebijakan itu yang kadang-kadang seolah-olah ini belum bahasnya kurikulum perubahan. Tapi bener gak sih Pak? Sekarang itu ini ada yang ngomong setiap ganti pemerintahan atau ganti menterinya itu kurikulum selalu berganti. Bener nggak Pak anggapan seperti itu? Itu suara di masyarakat ya, dan suara sebagian memang kadang-kadang setiap ganti menteri ya tidak semuanya seperti itu gitu. Tapi hampir rata-rata setiap ada ganti menteri kadang-kadang ganti kebijakan. Kebijakan aja.
nggak harus total misalnya perubahan ini pelajaran. Tapi kalau kurikulum belum tentu berubah ya. Kurikulum belum tentu berubah karena diperlukan kalau kurikulum kan nanti kesiapan dari tim penyusun kurikulum sesuai. Dan begini Mas, merubah kurikulum tuh nggak begitu mudah sebenarnya. Kalau saat ini kita pernah ini kan. Jadi sebelum kurikulum itu diterapkan di masyarakat atau di sekolah-sekolah itu sudah diuji cobakan dulu. Oh, dites ini dulu. Ya dites dulu sekian sekolah, ada yang sekolah yang tinggi. Uji coba gitu ya? Iya. Kalau coba. kira-kira ini nanti mana ini yang paling potensi? Nah kalau nanti misalnya ini paling potensi, mungkin pemerintah akan mengambil yang di tengah-tengah ini. Jadi emang perkembangan kurikulum itu ya kalau sebenarnya guru itu seharusnya nggak usah mengeluh. Karena dunia ini kan bukan dunia tetap, statis, kan berkembang kan. Ya kurikulum kita kalau maju berkembang. Tuh, cuma kadang-kadang kita yang orang nggak kurikulum berubah, ini berubah. Males ngikutin ya. Males ngikutin. Emang kita harus sebagai guru itu ya harus mau berubah lah istilahnya. Itu perubahan seperti dari luring ke daring ini. Nah kalau guru nggak mau berubah ya gimana muridnya sendiri mau berubah begitu. Jadi, ya segera belajar sendiri sekarang sumber berarti banyak. Guru itu dituntut juga untuk berkembang. Jangan hanya menuntut disuapin, kita harus bisa nyari, kan kita belajar bisa melalui internet, bisa melalui macam-macam kan sekarang, apalagi sekarang sarana-sarana untuk belajar ya ada tempat-tempat kita belajar, ada ini gitu. Tapi gini Pak, menurut Pak Ranto yang sudah 41 tahun di dunia pendidikan, untuk pendidikan yang ada di Indonesia untuk saat ini itu sudah bagus atau gimana Pak? Selama ya berarti 10 tahun ini ya, 10 tahun terakhir ini pendidikan Indonesia seperti apa? Apalagi masuk masa pandemi ini itu dari pihak Kementerian Pendidikan itu gimana menurut Pak Ranto? Kalau kita kayaknya pendidikan Indonesia itu ya nggak terlalu majunya belum begitu maju mungkin maju belum karena dari pihak di Indonesia masuk urutan keberapa tingkat dunia itu dari situ kan tidak jelas. Dan dia secara nyata dia kan melakukan survei. Kalau kita hanya ngomong aja kan nggak ngerti gitu loh. Ya karena kita nggak bisa pendidikan kita berhasil atau tidak hanya dari segi kita gitu loh. Ya kan mungkin kita mengajar bagus nilai soal ini, tapi kan kita bicara Indonesia, kita belum tahu pendidikan di Irian bagaimana. Ya kan Papua. Pendidikan di Papua bagaimana, terus di Indonesia di Jawa ini bagaimana, kan udah berbeda-beda gitu loh kemampuannya. Sedangkan di Irian walaupun di Papua itu ini kan sama kurikulumnya di Indonesia, padahal fasilitasnya berbeda. Saya pernah menemuin ini kasat lah, kalau dulu kasih kecamatan lah. Ketika penataran itu pernah baca di koran, dia baru suruh dipanggil ke provinsi di NTT kalau nggak, dia baru mengenal itu laptop, baru mengoperasikannya. Baru kenal laptop. Apalagi ke kepala sekolah, apalagi gurunya udik gitu loh, yang namanya pimpinan kecamatan sampai seperti itu gitu. Maka pemerintah sekarang itu gencar kepada provinsi untuk melakukan pendidikan baik secara IT atau mereka itu sekarang tuh apalagi DKI nggak boleh guru itu hampir nganggur, hampir setiap minggu pokoknya suruh online tuh. Nah karena sekarang udah fasilitas online dan itu wajib karena itu diberikan sertifikat. Nah sertifikat itu maka dalam kenaikan pangkat itu nanti bisa digunakan salah satunya. Itulah yang memacu guru untuk mengikuti diklat pendidikan itu gitu. Sekarang gini Pak, untuk fasilitas sendiri, fasilitas pemerintah yang diberikan pemerintah untuk ke guru itu gimana Pak? Ya sebenarnya fasilitas itu tersirat itu. Kita ada yang namanya
Kalau guru itu kan saya bilang gajinya 2 kali lipat. Ada sertifikasi. Oh gitu. Cuma sertifikasi diberikan nggak bulan ya. Oh. Per triwulan. Ada kalau gaji untuk DKI ya Mas ini. Saya nggak berbicara untuk luar daerah ya. Tapi luar daerah sama karena itu kebijakan nasional. Ketika uang sertifikasi per triwulan itu diberikan, jadi pemerintah itu tidak memberikan silahkan untuk beli buku sekian, beli laptop sekian, yang kira-kira menunjang pelajar. Tapi kan guru karena tekanan ekonomi itu nggak dilaksanakan. Ya kan? Jadi sebenarnya anjuran pemerintah itu udah ditekankan. Guru itu harus punya laptop. Itu ketika sertifikasi udah berapa tahun yang lalu seperti itu. Cuma guru itu ya itu Mas. Agak ya karena sodok sono sodok sini ya mungkin tuntutan beras. Lah wong daripada punya laptop terus anak-anak nggak makan di rumah kok. Saya juga pasti kan berpikir gitu loh Pak. Betul, kalau pemerintah nggak memfasilitasi itu nggak benar. Cuma gurunya mungkin ya nggak sadar diri gitu loh. Tuh, kemarin. Ini anjuran yang benar ya yang saya katakan bukan kita ya cerita sono sini tidak. Memang ketika sertifikasi dianjurkan sekian persen, 25% atau berapa itu harus dimanfaatkan untuk membuat fasilitas guru dalam mengajar. Jadi antaranya harus beli buku dari laptop. Ya laptop. Ya sebenarnya untuk DKI sih lumayan karena sertifikasi itu nilainya sebesar gaji cuma dipotong pajak 15%. Kalau itu diberikan lumayan lumayan, maka guru sekarang beda. Orang mau jadi guru sekarang bener-bener ngejar. Kalau dulu dipanggil, saya pengen jadi guru itu dari hati sendiri. Nah kalau sekarang ya ada pendaftaran CPNS guru DKI. Nah gini, Pak Ranto kan pernah jadi kepala sekolah ya? Ya. Berapa tahun Pak kepala sekolah? Sekitar 8,5 tahun. 8,5 tahun jadi kepala sekolah. Sebenarnya fasilitas pemerintah yang diberikan ke sekolah itu sudah menurut Pak Ranto itu udah bagus atau belum? Udah cukup belum gitu? Jadi begini tahun Mas. Berapa sih Pak Ranto jadi kepala sekolah? Tahun 2016 sampai 8 tahunan 2000 berapa ya? Lupa. Terakhir 2016. Enggak, itu pertama kali diangkat kepala sekolah. 8 tahun berarti 2006 mungkin 2006 sampai 2000 atau 2016 itu mulai diangkat saya. Diangkat jadi kepala sekolah. Tahun Pak. 2006 sampai 2014. Iya. Itu dari pemerintah itu untuk pengembangan sekolah sendiri itu udah bagus belum? Jadi begini Mas, pengembangan sekolah itu tergantung dari kepala sekolahnya dan perangkat yang ada di sekolah. Karena begini, pemerintah sekarang tidak memberikan dalam bentuk fasilitas dalam bentuk langsung blok barang. Tapi di situ sekolah itu diberikan namanya BOP dan BOS. Kalau BOP itu dari provinsi, kalau BOS itu dari anggaran nasional. Nah disitulah anggaran itu dinilai untuk murid itu misalnya dalam sebulan 100.000 untuk BOP. Nah sekarang udah tinggi. Tapi dana BOS itu masih ada ya? Masih ada. Dana BOS itu dari tahun berapa itu Pak? Saya menjadi kepala sekolah itu udah ada Mas. Udah dana BOS itu udah ada. Nah, kalau dulu dana BOS aja kan. Belum ada BOP. Kalau BOP kan kebijakan DKI. Nah, dana BOS itu nilainya berapa itulah yang diolah untuk membuat segala kegiatan yang ada di sekolah. Cuma pemerintah membuat draftnya. Oh ini anggaran ini. Iya. Mana yang menjadi skala prioritas itu kepala sekolah harus pintar-pintar membaca. Jadi fasilitas untuk barang diberikan dalam bentuk dana bantuan siswa tiap bulannya itu. Kalau DKI ada
BIP termasuk itu. Jadi apa yang akan direncanakan, bahkan sekarang dengan aturan yang terbaru ini setelah Pak Ahok itu anggaran yang belanja untuk tahun besok, apa yang mau dibeli sekecil apapun, paku satu pun yang akan dibeli itu udah diusulkan dari sekarang. Jadi sebenarnya udah modelnya kayak APBN ya. Ya, untuk tahun depan. Untuk tahun depan disiapkan. Jadi yang difasilitasi oleh pemerintah itu salah satunya itu dalam bentuk bantuan subsidi, kebebasan sekolah silakan mengembangkan itu. Cuma pemerintah memberikan pelapor. Ini loh kegiatan-kegiatan yang termasuk bisa dibiayain dari ini sekian persen gitu. Jadi udah nggak tidak memberikan bantuan drop buku, drop ini enggak. Sekarang gini Pak. Sekarang ini kan penerimaan siswa itu kan agak rancu. Betul. Iya kan, agak membingungkan juga. Sekarang gini loh, bisa gini, nggak ada loh sekolah favorit. Oh iya loh. Iya kan? Habis sekolah favorit sekarang. Sekolah favorit nggak ada. Jadi siapapun ruang lingkup sekolah itu anak bisa sekolah di situ dengan umur berapapun. Iya. Nah, terus kita yang sebagai orang tua Jadi bingung lah. satu bingung, yang kedua anak saya pandai, saya mengeluarkan dana nggak sedikit untuk ikut bimbingan belajar, untuk mendapatkan sekolah favorit itu kan suatu kebanggaan, iya kan Pak Ranto? Betul. Tapi kalau sekarang kan enggak, mau pinter mau enggak pokoknya sekolahnya itu. Nah kalau Pak Ranto gimana itu Pak Ranto? Sebenarnya begini Pak ya, untuk pemerintah itu ya mungkin kalau dikatakan rasa adil belum ya. Iya. Karena di situ yang lebih diutamakan anak itu masuk sekolah itu yang dekat dengan Rumah tersebut, rumah. Iya. Tapi di situ jangan salah bahwa ada yang termasuk nilai prestasi. Nilai Masih prestasi. dihargain. Iya. Cuma mungkin bobot persentasenya yang lebih kecil. Nah, terus kadang-kadang dalam hal untuk prestasi ini, jadi kita sebenarnya kalau muridnya pintar sekali masih bisa masuk. Tapi yang jelas sekolah favorit di mana udah sulit sekarang tuh. Iya, Nggak untuk ada sekolah pemerataan lah. Karena prestasi nggak ada ya? berdasarkan ya berdasarkan. Tapi kalau untuk murid yang punya prestasi itu masih dihargai untuk masuk SMP atau SMA. Cuman nilainya kalau nggak salah 5% ke 10%. Oh. Jadi termasuk anak saya kemarin dalam satu kelas itu 5 kelas itu diterima sekitar 26 karena kelas saya ada lainnya 33 anak kecil 20 3 anak saya ada 4 orang masuk negeri itu dari prestasi rapor. Oh dari nilai prestasi rapor. Apalagi nanti kalau prestasi kejuaraan yang dihargain kejuaraan tingkat kota atau tingkat nasional gitu. Nilai rapor pun masih dihargai lah. Masih Cuma dihargai. secara persentase kecil mungkin masyarakat. Tapi akhirnya nanti nggak ada lagi sekolah favorit. Nggak ada. Memang untuk ya sekolah itu sebenarnya favorit juga tergantung dari kondisi pimpinan dan gurunya kok. Oh yang menjadi yang keberhasilan mendidik guru dan sekolah ini jadi bagus bagaimana? Ya meskipun kan? Siapapun muridnya. Siapapun muridnya. Kalau misalnya memang bagaimana cara mata pendidikan yang gitu. Kalau sekolah yang merasa udah dari dulu memang ada yang sekolah favorit. Kan kadang orang tua itu punya kebanggaan. Ya. Oh kalau nggak masuk SMA ini, SMA negeri ini atau SD negeri ini atau SMP negeri ini, wah suatu kebanggaan gitu loh. Cuma sekarang ya, semua kadang-kadang sama. nilai-nilai tanggung itu Pak yang kasihan itu. Target 90, nilai 90 rapot rata-rata. Nilai 80 kan bikinnya sekurang. Ya, cuma kosong sekian kurang 0, ya. Tempo hari saya sama anak saya situasinya gini loh Pak. Nilainya kan waktu itu 8, 7, 9, 81, terus 8 lagi. Terus jarak dari rumah ke sekolah itu cuma 1,3 km. Loh, saya udah pede loh Pak. Iya. Saya udah pede anak saya bakal masuk ini.
Loh ternyata di situ Ada jarak usia. paling jauh yang diterima 800 meter. Ya ini anak saya nggak masuk Pak. Wah, berarti sekarang kalau kita cari rumah yang Ya dekat dengan sekolah. dekat sekolah Karena aja. memang gini, jadi kota itu begini Mas, sistem DKI itu. Pertama kota sekolah itu ada tingkat RT. RT misalnya kita butuh 100, ada 25 berkembang ke tingkat RW. Tingkat RW baru dapat 75, baru tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan masih kurang, baru ngambil usia Mas keempatnya. Oh, gitu Jadi pantesan. berjenjang gitu loh. Berjenjang. Kemarin Ya. masukin anakku SD itu kok dia dari pertama masuk urutan 17 kok turun jadi 42. Ternyata aku lihat di atasnya itu usianya lebih tua semua. Gitu loh. Ya, jadi mungkin karena kedekatan dan sebagainya ini Iya. akan mengatakan Nah. tetap usia juga akan dihitung. Ini Pak, ini yang nggak kalah penting. Kalau sekarang itu sekolah negeri itu kan gratis. Betul. Iya kan? Sekolah negeri itu gratis, terus untuk operasional sekolah itu sendiri bagaimana Pak? Tadi saya katakan bahwa sekolah itu sebenarnya murid itu nggak gratis. Kata siapa gratis? Kita itu dibiayain oleh pemerintah, murid itu dibayar pemerintah setiap bulan dengan menggunakan yang disebut dana bos dan BOP. Nggak gratis, sekolah itu nggak gratis. Berarti Nah, disitulah, ada yang ya, bilang dulu, oh sekolah bayar ya kok gitu. enggak. Kan itu pemerintah mengharapkan jika nanti anak-anak bangsa itu ada yang punya kemampuan tinggi, barangkali nanti berbangsa bangsanya sendiri. Nah, Gitu. tuh. Jadi sebetulnya Ya, dibayari jadi nggak tapi gratis. sama pemerintah. Kita dibayar oleh pemerintah Dibiayain. dengan menggunakan mana? Ya anggaran pemerintah, juga yang asalnya dari rakyat, kembali lagi ke rakyat. Gitu loh. Nah, dari dana-dana itu suruh mengolah, tadi saya katakan kebutuhannya ada yang disebut yang sarana prasarana, Iya. ada perawatan, Iya. ada yang untuk keperluan mengajar, Hmm. ada yang keperluan untuk kebersihan dan perawatan itu kebersihan untuk barang dan sebagainya. Nah. Itu di situ data ini gitu. Iya. Maka kalau sekolah murid banyak, sekolahnya gersang nggak ada apa-apa, itu perlu tanya orang tua. Wah boleh memberikan koreksi kepada orang anak guru, jangan takut nggak naik dan sebagainya. Kenapa kalau anaknya kan ada bukti otentik dari murid. Kadang-kadang orang tua mau protes takut salah. Oh berarti Harus boleh tanya, dong. boleh. Dengerin tuh. Kita nggak ngajarin nih. Mengkoreksi. Kalau sekolah resmi kita harus punya partner. Oh iya nanti tak wartawan, tanyain semuanya. Aku masyarakat. tanya apa aja ke sekolah. Gitu. Oh iya. Nanya apa aja tak tanyain pokoknya. Apa? Ya pokoknya nanya, disuruh nanya kok. Pokoknya apa yang tak takoni wis. Oh. Boleh tanya Nah, nanti. ini yang terakhir Pak Suranto, 41 tahun mengabdi terhadap Indonesia untuk mencerdaskan anak Indonesia tanpa ada pamrih apapun. Sekarang yang saya tanya Pak, Bapak ada nggak kira-kira masukan terhadap pemerintah terutama Kementerian Pendidikan ini untuk masa daring ini dan untuk guru-guru maupun pendidikan Indonesia? Masukan Bapak apa Pak kira-kira? Semoga Mas Menteri mendengarkan podcast ini bisa menjadi bahan masukan juga, terutama karena Bapak 41 tahun berada di ruang lingkup pendidikan di sekolah dasar, itu yang paling penting itu. Apa Pak? Sebenarnya gini ya, selain menteri itu kebijakan itu kan lebih cenderung diterapkan ke pihak dinas masing-masing. Iya. Kalau untuk Jakarta ini, segala fasilitas itu sebenarnya kalau guru itu mau, dari Iya. tinggal kemampuan guru, itu ada yang namanya pembelajaran aktif. Itu setiap minggu dan sebagainya ada untuk memajukan anak dan sebagainya. Dan itu ada, dan itu gratis, bersertifikat, dilakukan secara daring di rumah. Daring. Diikutin setelah jam 1. Iya. Akhirnya tidak mengganggu aktivitas belajar anak.
Cuma kadang-kadang guru tuh ikut seminggu aja udah bosan. Karena tugas guru juga selain mengerjakan tugas-tugas dari anak, mereka kan juga ketika mengikuti diklat itu kan mereka juga dapat tugas dan sebagainya. Mungkin kendala waktu. Kalau untuk fasilitasi untuk memajukan pendidikan itu sudah dilakukan dan pihak dinas itu sudah banyak lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk dinas, misalnya bagian tentang bagaimana tentang teknik menangani masalah pembelajarannya, tentang persiapannya, itu udah ada sebenarnya semua. Kalau yang dilakukan dinas ya, bukan untuk ini. Mungkin dinas juga kebijakan dari para menteri gitu loh. Nah tinggal ini kadang-kadang kemauan dan kemampuan guru yang kurang ini gitu, kurang alot gitu. Kalau dari segi kebijakan sendiri sebenarnya untuk kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Nah itulah kalau saya katakan kesejahteraan, saya rasa sekarang dibandingkan guru dulu ya Mas ya. Sekarang tuh sebenarnya udah luar biasa. Jadi apapun kinerja guru itu sebenarnya enggak. Berarti imbalan gaji ini udah cukup lah. Dari pemerintah untuk saat ini penghargaan ke guru itu udah cukup. Ya cukup. Sekarang gini. Ya. Orang gajian berapa? 14 kali loh PNS. PNS 14 gaji kali. Tahun 12 ya. Guru gajian 14 kali. Guru gajian 14 kali. 13 ada tunjangan hari raya. Iya. Ditambah ada tunjangan sertifikasi. Iya. Setiap bulannya dipotong 15%. Iya. Kan lumayan udah Mas. Iya. Terus belum TKD. Iya. Nah, tapi kadang-kadang wah pegawai negeri sekarang gede. Padahal di situ yang dilihat apa? Pegawai negeri kan ada struktural dan fungsional kan. Iya. Nah kebetulan kayak guru, perawat, dokter itu dibandingkan fungsional. Iya. Nah fungsional kita sebagai guru golongan berapa ternyata? 7 paling 7.600.000. Tapi penjaga sekolah yang golongan 2 Mas, yang misalnya kepala TO atau apa, lulusan SM 12 juta. Jadi ada perbedaan antara fungsional dan struktural. Kenapa fungsional yang berkecimpung langsung kepada orang yang hidup, sedangkan di struktural menghadapi hanya buku-buku yang ada, administrasi administrasi yang ada lebih gede dari mereka, loh. Itu jadi yang jenjang seperti itu Mas kadang kita salah ya. Kalau Pak Nadiem mau mendengarkan ya tolong mungkin Pak Presiden yang kita yang fungsionalnya ini lebih diperhatikan, disamakan lah dijadinya. Setidaknya disamakan antara struktural dan fungsional. Karena kita manusia loh kita. Coba kalau salah-salah kita mendidik anak. Kita kan guru bisa mencetak anak untuk menjadi apa aja. Karena nggak ada namanya murid yang nggak nurut dengan guru. Ya seperti apa yang dikatakan tadi, kok orang tua mendidik anak selalu banyak yang lawan ya. Itu kata pembina, kalau guru kan biasanya memberikan contoh dulu. Bagaimana murid dia akan ngikut. Tapi kalau orang tua perintah kan, komando, bedanya di situ kan. Tapi kalau guru orang tuanya memberi contoh dulu ke anak ya mau nggak mau pasti anak ngikut. Gitu loh. Ya, ini Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, siapa tahu bisa jadi masukan. Ini dari struktural dan fungsional ini ada perbedaan. Sedangkan fungsional itu sebagai ujung tombaknya dalam SDM. Iya, ujung tombaknya dalam proses belajar mengajar. Tolong agar tidak menjadi satu kesenjangan sosial dan proses belajar mengajar mendidik anak-anak kita juga berjalan lancar. Anak-anak kita juga bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa mereka sendiri. Apalagi kalau negeri ini pendidikan maju, nggak perlu kan kita harus ngirim anak kita ke luar negeri. Gitu. Ya gitu para sahabat semua, obrolan kita dengan Pak Suranto ya. Betul. Pak Suranto MMPD yang 41 tahun 8 bulan menjadi pengajar di Indonesia. Dan semoga
podcast ini, obrolan ini juga memberi masukan kita juga. Bisa nggak nih bagaimana kita menghadapi anak di masa pandemi ini, sekolah daring, dan bagaimana kita bisa menghargai seorang guru. Berat, apalagi guru SD itu adalah dasar pondasi untuk anak-anak kita. Iya. Gitu Pak Suranto, kami terima kasih kembali, terima kasih sekali atas waktunya, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita juga di masa pandemi ini kita tetap bisa berkarya, apalagi ini bulan Agustus 76 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana kita bisa lebih menghargai para pahlawan kita, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, yang dulu kita singkirkan, sekarang kita cari-cari ini. Kita paling butuhkan adalah seorang guru. Oke, terima kasih semuanya dari Dikun Kopi. Kita mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap bahagia, tetap berkarya, dan yang penting jaga prokes. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ya. Dan jangan lupa kita tetap Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.